Kita lanjutkan. Selanjutnya itu sifat yang ketujuh dari sifat 20, itu sifat kudrat. Kudrat artinya kuasa. Maka mustahil Allah itu tidak kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk tidak takabur dan membangga-banggakan diri. Bahkan hendaknya ia bersikap tawadhu dan banyak takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kudrat artinya kuasa. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu dia Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh sekalian alam. Ya, jadi kekuasaannya meliputi alam. Baik pun alam zahir maupun alam batin. Ya, sebagai kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi serta isinya ini atas kekuasaan Allah. Ini sebagai bukti. Kemudian Allah juga mengatur ya alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengaturnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kuasa dia ya menghancurkan, seperti kita manusia. Kita ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Ya, diciptakan, sudah itu dipenuhi semua kebutuhan kita. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kuasa dia menghancurkan, mematikan. Ya, kuasa juga dia menghidupkan. Ya, menurunkan semua kebutuhan makhluknya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh sekalian alam. Maka lawan daripada sifat kuasa itu adalah sifat mustahil. Mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak kuasa. Kalau dia tidak kuasa, ya tentunya tidak bisa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, mengatur dan lain sebagainya. Kalau dia tidak kuasa, maka hal itu adalah mustahil. Ya, kalau Allah SWT tidak kuasa, tidaklah mungkin tercipta langit bumi serta isinya ini. Oleh sebab itu, bagi kita yang memiliki keyakinan yang benar, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala-galanya. Ya, jadi tidak ada yang melebihi kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itulah maka kita takut dengan Dia. Ya, karena Dia Maha Kuasa. Apapun yang dikehendaki jadi. Ya. Oleh karena itu kita selalu memohon, ya, mohon perlindungannya, mohon pertolongan. Ya, semua kebutuhan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon perlindungannya karena Dialah yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Ya, hanya kepada Allah lah ya yang sebaik-baik tempat kita berlindung. Dan kita hendaknya jangan bersifat takabur atau sombong.
Ya, jadi sehebat apapun kekuasaan yang namanya makhluk, itu sebetulnya bukan kekuasaan mutlak yang bagi si makhluk. Karena kekuasaannya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak layak bagi kita seorang makhluk yang akan menyombongkan diri kita. Andaikan kita merasa gagah, ya, banyak yang lebih gagah dari kita. Bersama kita makhluk banyak yang lebih gagah. Ya, apalagi kalau kita mau bandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Ya, dia menguasai seluruh sekalian alam. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya sangat murka ya kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, pasti kalau orang sombong itu pasti ya dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu hendaknya kita bersifat tawadu. Ya, kita harus merendahkan diri kita, harus rendah hati. Ya, kita mengaku, ya, meyakini bahwa yang namanya makhluk itu ya kita lemah, tidak mempunyai kekuatan. Ya, jadi kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak mempunyai daya dan upaya, tidak mempunyai kekuatan, ya, kecuali daya dan upaya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kita, ya, makhluk. Mudah-mudahan ya dengan kita merendahkan diri, ya, dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita. Ya, kalau kita merendahkan diri kita, jadi kita tidak sombong. Nah, sifat kudrat ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan ke kita adalah tenaga. Ya, tenaga kita. Itulah sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan ke kita. Ya. Sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan sifat kudratnya itu. Ya, dengan sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan ke kita. Kita bisa bergerak, ya, bisa berbuat. Ya, cuman harus kita sadari betul, ya, bahwa sifat kudrat yang ada di kita ini adalah ya nyatanya sifat kuasanya Allah. Ya, nyatanya sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan ke kita. Ya, jadi seolah-olah seperti sesuatu yang disandarkan dengan kita. Ini yang dikatakan disifatkan. Ya, jadi saya ambil satu perumpamaan. Umpamanya kita ambil satu gelas air, kemudian si air itu kita sandarkan, ya, di gelasnya itu satu potong es, ya, kita sandarkan di situ. Maka lama-lama nanti, ya, air yang di dalam gelas itu dia akan menjadi dingin. Ya, termasuk gelasnya itu akan menjadi dingin. Ya. Nah, sifat dingin itu kan bukan sifatnya air. Sifat dingin itu adalah sifatnya es. Ya. Karena es itu disandarkan,
di gelas, dihubungkan di gelas itu, maka si gelas itu jadi dingin dan air yang ada di dalam gelas juga akan menjadi dingin. Nah, dinginnya, ya, dingin yang ada di gelas dan es itu bukan sifat dinginnya air, bukan sifat dinginnya es, bukan sifat dinginnya gelas, bukan, tapi itu sifat dinginnya es yang menyifati gelas dan air, sehingga si gelas dan air itu juga menjadi dingin. Ya, jadi harus betul-betul sadar ini, si gelas dan air itu harus betul-betul disadari kalau di sifat dingin yang ada pada dirinya itu bukanlah sifat dingin dia, tapi itu sifat dinginnya es yang disandarkan oleh es itu sendiri di gelas dan air itu, sehingga si gelas itu dengan si air itu menjadi dingin. Ya, karena ini disandarkan, ini namanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bilang ini adalah amanahnya Tuhan dengan kita. Kalau amanah ini berarti titipan, yang sewaktu-waktu titipan ini akan diambil oleh yang mempunyai, yang menitipkan. Ya, nah seperti sifat kudrat yang ada di kita, itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan ke kita, sehingga kita mempunyai power, mempunyai tenaga, mempunyai kekuatan. Nah, jadi ini harus kita sadari betul bahwa kekuatan yang ada pada diri kita ini, ya, kita ini hanya hak pakai aja, diberi Tuhan hak untuk memakai. Selama kekuatan itu ada pada diri kita, kita diberikan hak oleh Allah SWT untuk memakai. Ya. Oleh sebab itu, selagi kekuatan itu ada pada diri kita, gunakanlah kekuatan itu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, nanti pada saatnya, ya, yang namanya kudrat atau kekuatan itu atau power itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya, jadi selama kudrat, sifat kudratnya Allah dirahmatkan kepada kita, kalau itu tidak kita betul-betul manfaatkan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Aku, kata Allah. Jadi kalau tidak kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jadi orang yang rugi. Ya, rugi. Nanti kalau kudrat itu sifat power, tenaga, kekuatan itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mau sudah nggak bisa. Banyak contohnya, ya, banyak contohnya. Dia hanya mempunyai sifat hidup, tapi sudah nggak bisa lagi bergerak, nggak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya, tapi masih hidup dia. Nah, kalau sudah begitu, walaupun kita ingin mau mengerjakan sesuatu yang bagus-bagus, yang baik-baik, sudah nggak ada gunanya lagi. Ya, andaikan kita, ya, mempunyai keinginan untuk berjamaah di masjid, sholat berjamaah, atau ingin sholat, mengerjakan sholat, kalau sudah nggak bisa bergerak, nggak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu, selagi sifat kudrat itu dirahmatkan oleh Allah SWT kepada kita, maka gunakanlah sifat kudratnya Allah SWT itu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya. Nah, yang dikatakan ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan. Pengertian ibadah itu semua pekerjaan kita yang bermanfaat
baik untuk diri kita sendiri maupun untuk diri orang lain, itu namanya ibadah. Bukan hanya sholat saja, bukan puasa saja, bukan. Ya, kita menyingkirkan duri dari jalan supaya orang jangan tertusuk duri. Ya, kita singkirkan dia, itu merupakan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pengertian ibadah itu sangat luas. Ya. Kalau sebab itu peribadatan, ada peribadatan wajib. Ya, diwajibkan tiap-tiap mukallaf. Ya, fardunya fardu ain. Ada juga wajibnya itu, ya fardunya itu fardu kifayah. Ada peribadatan itu yang dihukumkan sunnah, ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi bentuk peribadatan itu banyak, ya, dan sangat luas pengertian ibadah. Nah, oleh sebab itu, ya, gunakanlah tenaga kita, sifat kudrat kita itu, ya, sifat kudratnya Allah yang disifatkan ke kita. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itulah yang dikatakan sifat kudrat. Ya. Jadi sifat kudrat itu atau tenaga power itu tidak kelihatan. Ya, kalau dia itu bendanya nggak kelihatan. Dia sangat gaib. Nah, zohirnya sifat kudrat itu pada jasad kita ini. Itu tempat zohirnya. Kalau sifat kudrat itu sendiri atau power itu, kekuatan itu nggak ada wujudnya, nggak kelihatan dia. Ya, dia tidak kelihatan. Ya. Nah, kalau sifat kudrat itu ambil oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa apa-apa. Ya, berdiri pun tidak bisa. Ya, berdiri aja nggak bisa. Jangankan kita mau, ya, beraktivitas, berdiri pun nggak bisa. Ya, kalau sifat kudrat itu tidak ada di kita. Ya. Kalau sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak disifatkan kepada kita, makhluknya, maka kita nggak bisa apa-apa. Ya, jadi artinya kalimat yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil alil azim itu berarti benar, betul berarti, karena ada buktinya, bukan hanya diucap-ucap, ya, bukan hanya disebut-sebut aja, bukan, tapi ada buktinya. Ya, jadi apa yang difirmankan oleh Allah SWT itu benar. Ya, benar. Ya, oleh sebab itu maka tidak layak, enggak layak kalau kita sombong. Ya, kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Ya, karena segala sesuatu yang ada pada diri kita itu bukan punya kita. Semuanya amanah Tuhan, titipannya Allah kepada kita. Ya, kita diberi hak untuk pakai selama kamu, ya, selama dirahmatkan kepada kita berhak pakai. Tapi harus sadar kita itu namanya menerima amanah. Kalau menerima amanah itu berarti harus memelihara. Gunakan tapi dipelihara. Ya, jangan terus, ya, kita diamanahi terus dengan amanah itu seolah-olah, ya, itu milik kita. Jangan, sehingga kita bersikap sombong karena amanahnya Tuhan itu. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Ya, Allah tidak menghendaki seperti itu. Ya, yang ada itu harus bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, cara kita mensyukuri rahmat Allah SWT itu tentunya harus kita gunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan yang tidak dikehendaki atau jalan yang dimurkai Tuhan. Jangan. Ya. Namanya itu yang kufur nikmat namanya. Mengingkari nikmat Tuhan. Nah, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pandai mensyukurinya, nah, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala akan kutambah dengan nikmat yang lain. Ya. Nah, itulah yang namanya kudrat. Ya, jadi kudrat itu tenaga bagi kita, power, kekuatan. Ya, jadi kekuatan yang ada dengan kita ini bisa bertambah, bisa berkurang dia. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang, terserah dengan Tuhan yang merahmatkan kepada kita. Ya, terserah dengan Tuhan yang merahmati, ya, kudrat itu dengan kita. Jadi dengan kekuatan, dengan power tadi itu, kalau Allah menghendaki ditambah kekuatan itu, bisa orang lompat dari sini sampai ke bumi mana sana, bisa. Atau kita katakanlah orang sakti. Ya, tapi yang sakti itu bukan orang itu sebetulnya. Ya, bukan orang itu. Karena rahmatnya Tuhan. Ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kalau kita umpamanya mau minta kekuatan itu, tinggal yang kita pertanyakan jasad kita ini mampu nggak dia nanggungnya kekuatan itu, power itu, ya, mampu nggak dia. Sebab seumpamakan seperti begini, ini perumpamaan tapi umpamanya kita tiup balon, ya, balon ini kan kalau kita tiup kan sudah berisi udara dia, ya. Nah, udara ini bisa ditambah ini, tapi yang kita pertanyakan mampu nggak si balon ini nanggung lebih besar udara yang kalau ditambah lebih besar, mampu nggak dia? Ya, nah begitu juga kita. Ya, jasad kita ini. Ya, nah sekarang ini kita semuanya mempunyai kekuatan semua, tapi pada saatnya nanti ada kekuatan itu dia mengurang. Umpamanya kita sedang sakit, ya, kurang dia power itu kekuatan. Ya. Tapi ada kalanya dia bertambah nanti. Ya, bertambah dirahmati oleh Allah SWT. Atau mungkin kita sengaja mungkin minta dengan Tuhan buatan karena kebutuhan kita mungkin. Ya, kasih oleh Tuhan karena Allah itu Maha Pengasih. Kasih oleh Allah SWT. Ya. Nah, ini sebetulnya ya bukti-bukti daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan ke kita. Bukti-bukti apa yang dicantumkan oleh diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan dalam Al-Qur'an itu. Yang dikatakan Asmaul Husna. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. 99 nama. Ya, atau juga bisa dikatakan 99 sifat, karena nama-namanya itu sebutan itu diambil dari sifatnya. Ya, seperti Rahman, karena Allah itu Maha Pengasih. Ya, siapa yang minta dikasih oleh Tuhan.
memang perintah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kamu akan aku niscaya akan kuperkenankan. Dia akan kukasih, kata Tuhan. Ya, karena Dia Maha Pengasih. Siapa saja, bukan hanya semua makhluk. Ya. Semua makhluk, termasuk orang non muslim, orang kafir itu juga minta dikasih oleh Tuhan, karena dia satu-satunya Tuhan yang menguasai alam semesta ini, hanya Allah saja. Ya, hanya mereka-mereka yang tidak mau percaya bahwa yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini Allah SWT, itu urusan mereka. Kayaknya digolongkan mereka orang kafir, ingkar, mengingkari. Ya, kenapa kau dikatakan mengingkari? Kekafiran itu kan di muka bumi ini kan, kekafiran itu. Ya, maka dikatakan kafir, ingkar itu karena mengingkari dari perjanjian, dari pengakuan awal. Ya, tatkala Allah SWT menciptakan Nur Muhammad, dalam makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah SWT, maka Allah berfirman, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka dijawab oleh arwah, qalu bala zahidna, ya kami menyaksikan. Nah, berarti ini kan perjanjian namanya, sudah diikrarkan. Ya. Nah, setelah ruh itu turunkan ke jasad, sudah itu jasad lahir ke muka bumi, enggak percaya lagi dia kalau Allah itu sebagai Tuhannya, diingkari sama dia. Ya. Nah, maka dalam hadisnya Rasul dijelaskan, kata Rasulullah, tiap-tiap lahir seorang anak, dia dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Orang tuanya lah yang membuat si anak ini, apakah dia akan menjadi Nasrani, Majusi, atau Yahudi, dari pendidikan orang tuanya. Ya, nah oleh sebab itu artinya kedua orang tua sangat berperan berarti memberikan pendidikan kepada si anak. Ya, artinya ya, kalau lahir seorang anak dia fitrah, suci, bersih, bisa kita katakan Islam. Semua manusia yang lahir ke muka bumi ini Islam, gak ada yang kafir. Ya, tidak ada yang kafir. Ya, nah kapan kekafirannya ini? Setelah dia akil baligh. Kalau dia sudah akil baligh, dia tetap tidak mau bersyahadat, sejak itulah dia digolongkan kepada kafir. Karena akalnya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan dia sudah dikenai hukum syara, wajib bersyahadat. Ya, kalau dia tidak bersyahadat, berarti dia sudah tergolong kepada orang kafir, ingkar. Ya, lahir dari rahim seorang ibu beragama apapun, ya, walaupun hubungannya, taruhlah kita katakan hubungan yang tidak sah menurut hukum syara, taruhlah kita katakan perzinahan, lahir seorang anak, tetap dia fitrah. Yang berdosa itu orang tuanya. Kalau anaknya tetap fitrah, suci, bersih. Gak ada anak seorang bayi lahir terus berdosa. Ya, ini kalau kita mau lihat asalnya, asalnya. Ya, oleh sebab itu
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beragama Islam. Ini patut kita syukuri. Ya, kembali kepada sifat kudrat tadi. Ya, jadi kudrat itu bisa saja ditambah oleh Allah SWT sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kalau zaman dulu sesuai dengan ini ya, dengan zamannya ya. Kalau zaman dulu para aulia, para wali Allah itu yang masuk ke Indonesianya semuanya sakti semua. Tidak ada yang nggak sakti. Karena tugas mereka untuk mengislamkan Indonesia. Jadi sesuai kalau mereka itu minta dengan Tuhan kegagahan, kesaktian. Karena orang-orang yang pada saat itu memeluk agama Hindu, Buddha di Indonesia ini orang yang memang punya kekuatan, kesaktian juga. Ya. Tapi ya menurut paham agama Hindu Buddha ya, oleh sebab itu Allah turunkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para waliullah di Indonesia ini. Nah, para waliullah itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga kesaktian, kegagahan. Ya, kalau dia nggak gagah nggak bisa nundukkan ya orang-orang sakti yang beragama Hindu Buddha pada zaman itu. Ya, wajar ya kalau pada zaman itu minta kesaktian. Tapi kalau sekarang ini kita minta kesaktian untuk apa? Kira-kira supaya kita bisa terbang umpamanya. Kalau zaman sekarang ini, kalau untuk kesaktian itu ya bukan zamannya lagi. Enggak sakti aja ada macam-macam sekarang ini. Apalagi sudah sakti, pokoknya bisa terbang. Dia enggak terbang aja dia pemain tinggal lakunya. Apalagi bisa terbang. Iya. Jadi enggak zamannya lagi kalau sekarang ini. Terus mau gagah-gagahan kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu memang zamannya, saatnya itu, zamannya. Ya, zamannya para wali nggak ada kapal terbang, pesawat nggak ada. Tapi mereka kalau mau ke Jawa sana itu kejamkan matanya nyampe ke situ, nggak pakai pesawat-pesawatan enggak. Ya, lo kalau sekarang ini kita jadikan semua ilmu yang seperti itu rahmatullah, enggak laku pesawat, enggak maju, teknologi enggak maju. Sebab teknologi yang paling canggih, teknologinya Tuhan paling canggih itu. Iya. Kalau umpamanya kita yang untuk ilmu ketauhidan, untuk ilmu tasawuf ini minta kesaktian semua seperti itu, turunkan Allah sementara semua kita ini. Kalau mau ke Jakarta udah pejamin mata aja ya, pesawat-pesawat itu ya. Nah, jadi untuk sekarang ini bukan zamannya ya, bukan zamannya. Tapi kalau saatnya diperlukan, andai kan negara kita ini kacau umpamanya, atau mungkin perang agama, nah itu saatnya itu yang namanya sakti itu memang saatnya Allah turunkan lagi, pasti itu Allah turunkan ya, nggak usah khawatir, Allah turunkan karena dibutuhkan masalahnya ya, dibutuhkan ya. Nah, itulah hubungannya dengan kudrat ya, power ya, tenaga ya. Kalau aslinya kita ini itu yang aslinya kita bangkai ya.
Nah, jadi sekali lagi, maka tidaklah layak bagi kita kalau kita mau bersifat sombong. Hendaknya kita takut kepada Allah. Kalau tenaga itu, power itu dicabut oleh Allah SWT, kita mau ngomong apa? Ya, siapa yang bisa nahannya? Nggak ada yang bisa nahannya. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, berkata kun, jadi, maka jadi. Ya, nah itulah ya buktinya tauhid itu ya itu. Ya, buktinya ilmu tauhid itu ya itu. Makanya kita wajib mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita itu. Wajib hukum. Awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenal Allah. Mengenal Allah harus dikenal lewat sifat-sifatnya. Ya, jadi itulah ya sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan kepada kita. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.